Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama khatib mengajak kepada hadirin sidang Jumat sekalian dan kepada dirinya sendiri untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan lebih banyak lagi menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Sidang Jumat rahimakumullah, kita terkadang mempertanyakan kenapa khatib itu selalu terus mengajak kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada kita. Agar kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga tidak tahu, kadang tidak tahu apa yang dimaksud dengan meningkatkan ketakwaan itu. Apa yang harus ditingkatkan oleh kita dari ketakwaan itu? Maka menurut para ulama, takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahih. Ini secara umum, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apa segala perintah Allah dan apa segala larangannya itu? Kadang-kadang kita mempertanyakan itu. Khatib akan sedikit membacakan tentang takwa menurut Imam Al-Ghazali, sehingga kita bisa lebih tahu apa yang harus kita tingkatkan untuk ketakwaan itu. Menurut Imam Al-Ghazali, takwa itu memiliki 3 makna utama. Yang pertama, rasa takut kepada Allah. Yang kedua, taat atau ketaatan dan ibadah hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, penyucian hati dari segala bentuk dosa dan maksiat. Rasa takut kepada Allah itu memang harus kita tingkatkan. Kenapa orang berbuat keburukan? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang berbuat zina? Kenapa orang maling? Kenapa orang membunuh? Karena dalam dirinya tidak ada rasa takut kepada Allah. Maksudnya takut terhadap adab Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat pedih. Baik di dunia maupun di akhirat nanti. Maka rasa takut kepada Allah, kalau kita berbuat dosa itu harus semakin kita tingkatkan. Maka ini yang dimaksud diantaranya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya orang Indonesia itu semuanya takut kepada Allah, takut terhadap adab Allah, maka mungkin tidak ada seorang pun yang korupsi. Ini takut. Yang kedua, ketaatan dan ibadah hanya kepada Allah saja. Ketaatan ini menjadikan orang itu menikmati kenikmatan yang terbanyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, orang-orang yang taat kepada Allah adalah orang-orang yang menikmati, yang paling menikmati kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah contohnya para rasul atau para nabi, para syuhada, ya. Kemudian para siddiqin,
para solihin. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat nanti. Dan yang ketiga, pencucian hati dari segala bentuk dosa dan maksiat. Hati kita terkadang atau sering kotor. Rasa dengki, rasa iri, rasa hasud dan sebagainya ada di dalam hati kita. Hasud terhadap orang lain, zalim terhadap orang lain, iri terhadap orang lain. Ini adalah kotoran-kotoran di dalam diri kita yang harus kita terus mensucikannya, membersihkannya. Sebab apa? Kata Allah, nanti itu sebelum masuk ahli surga masuk ke surga, maka akan dibersihkan dulu hatinya. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin. Kami akan sucikan atau bersihkan terlebih dahulu hati-hati mereka dari kotoran-kotorannya. Artinya, kalau kita masih ada rasa atau kotoran di dalam hati kita, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Allah bersihkan dulu hatinya. Oleh karena itu, maka sejak sekarang masih hidup di dunia, kita bersihkan terlebih dahulu daripada dibersihkan nanti di akhirat. Kita bersihkan terus atau kita usaha terus untuk membersihkan hati kita. Sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kita bertanya pula, sebetulnya orang yang sudah bertakwa itu yang seperti apa? Apa sifat-sifat muttaqin atau orang-orang yang sudah benar-benar bertakwa kepada Allah? Kan kita juga tidak tahu ya seperti apa. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah menyebutkan tentang orang-orang yang sudah benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang sifat-sifat mereka. Beliau menyebutkan bahwa minimal ada 3 sifat yang ada pada dirinya. Pada diri orang yang sudah benar-benar bertakwa. Yang pertama adalah orang yang sudah dapat menyembunyikan kesulitannya. Orang muttaqin itu sudah mampu menyembunyikan kesusahan dalam dirinya dan kesulitan hidupnya. Sehingga orang di sekitarnya itu mengira dia itu dalam keadaan nikmat dan berkecukupan. Bukan malah minta-minta, tetapi malah menyembunyikan. Dengan apa cara menyembunyikannya? Ya dengan memberi. Walaupun dia dalam keadaan sempit, tapi memberi. Ini orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang sudah benar-benar bertakwa itu dapat menyembunyikan kemarahan di dalam dirinya. Ia sanggup menahan dan menyembunyikan kemarahannya hingga orang lain mengira ia ridho dan tidak memiliki sedikit pun rasa tidak senang dalam menghadapi sesuatu. Digoda ataupun diganggu apapun dia tetap tersenyum. Dia tetap senang saja hidupnya itu. Bahagia saja hidupnya. Kaya, miskin, ada yang mengganggu dan sebagainya, tetap aja senang. Itulah ciri daripada orang yang sudah bertakwa, sebagaimana juga yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di awal-awal itu, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sudah selalu senang hidupnya itu. Selalu bahagia. Dalam kondisi apapun, dia tetap bahagia, tetap senang, tetap tersenyum. Tidak memperlihatkan marahnya. Dan juga menyembunyikannya dengan cara apa? Dengan cara memaafkan setiap orang yang menyakiti atau tidak menyakiti. Memaafkan orang lain
setiap saat. Nah, ini orang yang sudah benar-benar bertakwa. Dan yang ketiga adalah orang yang sudah dapat menyembunyikan kemiskinan dirinya. Seorang muttaqin itu mampu menyembunyikan kemiskinannya sehingga orang-orang menyangka ia itu orang kaya. Karena kesempurnaan dan menjaga kehormatan dirinya, tidak minta-minta tapi selalu memberi. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Mereka adalah orang-orang yang terus berinfak, terus memberi, walaupun dalam keadaan yang luas ataupun dalam keadaan yang sempit. Sedang kaya dia memberi, sedang miskin pun dia memberi. Inilah orang yang benar-benar sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam Al-Quran ada kata kunci bagi orang-orang yang sudah benar-benar bertakwa itu, yaitu syari'u atau sabiqu fil khairat. Yaitu orang yang segera atau cepat atau berlomba kompetitif untuk berbuat kebaikan. Paling duluan untuk membantu orang. Paling duluan untuk beribadah kepada Allah. Untuk sholat itu paling duluan. Untuk zakat paling duluan. Untuk puasa paling duluan. Untuk membantu orang paling duluan. Wasyari'a ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi orang-orang yang telah benar-benar bertakwa itu kalau berbuat salah, mereka segera memohon ampun kepada Allah. Kalau dapat perintah Allah, mereka segera melaksanakan, bahkan berlomba. Paling duluan, fastabiqul khairat. Kalau dilarang Allah atau Rasulnya, mereka segera meninggalkannya. Mereka segera beramal soleh dan bersegera menjauhi maksiat. Dan yang kedua adalah orang yang bertakwa itu adalah orang yang sudah konsisten atau istiqomah dalam berbuat kebaikan atau ibadah kepada Allah. Kalau sudah sholat malam terus sampai mati sholat malam. Kalau sudah memberi terus memberi sampai mati dia memberi. Ini konsisten. Kalau sudah berjamaah terus berjamaah sampai mati. Nah, ini orang yang bertakwa kepada Allah. Dan yang terakhir adalah yang selalu berbuat yang terbaik. Yang selalu berbuat yang terbaik. Alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ya, Allah itu senang kepada orang yang bertakwa dan orang yang selalu berbuat terbaik. Lebih baik, terbaik. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai mereka yang selalu berbuat yang terbaik. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa dan orang-orang yang suka berbuat yang terbaik. Sidang Jumat rahimakumullah. Namun inti dari itu semuanya adalah supaya kita zikir kepada Allah atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang terbaik adalah yang banyak zikir atau ingatnya kepada Allah. Ada orang yang kalau salat baru usolli sudah ingat pada yang lain. Nah, orang yang paling banyak ingatnya kepada Allah di dalam sholat, maka itulah sholatnya yang terbaik. Orang yang paling sedikit mengingat kepada Allah di dalam sholat atau ingatannya kepada yang lain saja, maka ini sholat yang kurang baik. Zakat yang terbaik, zakat yang banyak mengingat Allah. Ketika kita zakat, maka yang diingat adalah ini rezeki dari Allah. Maka kita harus bagikan sebagiannya. Karena ada hak menurut Al-Quran, menurut hadis. Ya, ada hak. Ketika kita berbuat yang baik pun, yang terbaik adalah yang diiringi dengan
mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menolong orang lain, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah makhluk Allah, yang lain juga makhluk Allah, lalu saling membantu. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang cepat, yang paling duluan untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat kebaikan, dan menjadi orang yang istiqomah dalam ibadah dan berbuat kebaikan, juga menjadi orang yang paling berbuat setiap kebaikan paling duluan, paling cepat untuk berbuatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah. Allahu akbar.